dapat dari kelas 5? Pelajaran buat ikhlas, percaya. Kebersamaan itu adalah harga yang sangat Iya. mahal. It's very precious gitu. Jadi gimana caranya pengen tetap bisa ada dekat sama mereka. Dulu waktu kecil, gara-gara liburan, aku punya julukan dari anak-anak Papa Monster. Terus kita jadiin game. Terus di satu momen dia bilang gini, ayo Pak, ini kan udah kurang lebih ya bahasanya, ayo Pak, ini kan aku nggak lama lagi kayak gini. Nanti aku nggak akan ajak lagi main kayak gini, dan bener loh tahun depannya dia nggak main lagi. Dan aku ngajakin dan dia nggak mau. Hai, selamat pagi. Balik lagi sama aku. Setelah kemarin kita main padel ya. Sekarang kita di lapangan tenis. Ini sebenarnya ngapain sih kerjaannya olahraga mulu ya? Ya mengisi waktu luang ya kan. Nggak tahu, aku lagi seneng aja sama olahraga yang menggunakan raket. Selain bulu tangkis, terus main padel juga. Sekarang mau cobain tenis. Aku belum pernah main tenis. Ini pertama kali, kebetulan diajakin sama Ais, sama anak-anak kantor, ada Rahisha, Kila, ada Doni. Aku ngajakin temen yang lain, ibu-ibu yang lain. Ada Teh Vivi sama Eno. Hari ini latihan dulu sama coach juga, terus mungkin baru main. Dan aku pinjam raket babynya, karena suami saya udah pernah main tenis ya kan, aku belum pernah. Jadi aku pinjam dulu raketnya, kalau suka nanti saya minta beliin. Kenapa baru nyobain sekarang? Baru ada temennya yang ngajakin sebenarnya. Aku kan lebih sering dulu tuh bulu tangkis ya atau main basket gitu kan. Terus karena kemarin nyobain paddle ternyata suka juga. Dan sebenarnya tekniknya kan nggak terlalu jauh beda. Cuma mungkin bedanya kalau tenis harus lebih power gitu kan. Dan lapangannya lebih besar gitu. Cobain aja dulu lah. Semalam aku baru selesai main paddle tuh jam 10. Terus dan hari ini jam 8 pagi udah di lapangan tenis lagi. Semangat, tapi buat aku ya olahraga itu kan bentuk investasi buat kesehatan, buat masa depan. Walaupun usia saya sudah 46 tahun, karena mungkin dari dulu aku dari SD, dari TK bahkan suka banget olahraga. Jadi ya apa-apa lah biar saya kuat mendampingi anak-anaknya. Oke, kita siap-siap dulu pemanasan, nanti ada coachnya juga. Jadi memang harus latihan pukulan dulu, tapi karena beda banget kan, raketnya ini lebih panjang daripada paddle. Terus kayaknya sih lebih berat ini ya, karena mungkin lebih panjang. Jadi pasti kan pukulannya harus lebih swing gitu. Ya belajar dulu lah ya, doakan saya mudah-mudahan lancar. Let's go. Hai coach. Aku belum pernah main tenis, mainnya paddle. Jadi posisi kakak tidur, ibu pegang. Oh gini. Betul sekali. Nah, Oh iya gini. Oke. betul. Biasanya main bulu tangkis, sebenarnya paddle juga baru. Kalau tenis nggak boleh main wrist ya. Ya. Gitu ya. Mantul naik. Mantul. Lagi Oke. poles sedikit ya, mantul naik poles. Betul. Bawa langsung ke bahu ya, finish ya. Nice. Betul lagi. Oke. Oke, poles sedikit. Nice, betul. Bounce. Betul. Wah. Kalau coaching itu pasti capek, lebih capek karena kan intens ya, bolanya datang terus gitu. Cuma so far sih aku suka, maksudnya nggak sesusah yang aku pikirin, cuma kan yang pasti memang
cara megang raket, posisi, itu kan juga penting ya menentukan pukulan kita gitu, kena di raketnya gitu. Itu pasti butuh jam terbang untuk latihan terus. Tapi sih kalau ditanya capean mana sama padel, ya mesti coba nanti pas main sih. Kayak semalam aku 2 jam main mungkin 6 atau 7 game gitu. Masih oke-oke aja, masih pengen main terus. Cuma kalau nggak mikirin suaminya di rumah, itu pada mainnya sampai jam 11 malam gitu. Aku memang suka banget olahraga permainan sih ya, jadi macam-macam olahraga yang buat aku fun, ya saya jalanin aja gitu. Jadi pas pertama kali pedal sama Pak Dennis, jadi capeknya mana? Capean mana? Kalau coaching sama-sama capek. Cuma kan sekarang karena kemarin aku udah pernah pedal, paling nggak posisi badannya mirip-mirip sebenarnya. Beda sama kalau bulu tangkis kan benar-benar beda banget ya, pukulan dan segala macam. Cuma sih so far kalau tenis tuh nggak seintens paddle karena lapangannya kecil, terus dia masih bisa mantul bola kena kaca segala macam tuh masih bisa main. Mungkin kalau misalnya pertandingan tuh lebih intens lah dibanding mungkin kalau tenis kan cuma power dan segala macam pasti lebih dibutuhkan di tenis sih. Jadi aku mesti coba main dulu baru tahu lebih capek yang mana. Tapi kalau coaching sama-sama capek. Kan ini udah dari minggu kemarin olahraga tuh. Portugal kira-kira bakal olahraga. Itu dia ya. Darius sudah bilang sih, kamu bawa aja raket padelnya. Karena di lapangannya Leo, di stadionnya Leo, klubnya Leo itu ada lapangan padel. Cuma nggak ada temennya, Mama Ibu nggak mau. Dia cuma maunya lari gitu. Ya aku paling jalan pagi, lari. Cuma kan kayaknya bakal kangen sih momen-momen latihan tenis dan padel ya. Karena kan kemungkinan aku bakal di sana 2 bulan. Ya tapi nanti coba saya cari teman di sana siapa yang mau main padel sama aku ya gitu. Dan di sana kan pas dingin jadi enak. Walaupun tempatnya indoor tapi mungkin saya kedinginan. Mungkin akan pakai bajunya lebih full. Kalau di sini kan masih bisa gaya ya. Kalau di sana kayaknya gak bisa. Pakai jaket kayak full gear gitu. Mungkin kalau sama Darius masih bisa bareng. Cuma Darius baru mau coba nanti hari Jumat main padel. Akhirnya udah selesai main tenisnya, udah coaching juga. Kalau tadi stopwatch aku menunjukkan 80 menit dan kurang lebih 433 kalori. Lumayan lah ya. Seneng banget dan aku sih enjoy. Saya kayaknya suka semua olahraga yang pakai raket ya. Cuma memang kalau dibilang tenis lebih capek daripada paddle. Tapi karena aku sedang menuju ke turnamen tanggal 18 nanti jadi mungkin seminggu ke depan akan lebih banyak latihan paddle, tapi next time aku pengen banget bisa main tenis lagi dan kayaknya harus beli raket. Oke, abis ini kita mau beres-beres dulu, ganti baju, terus ada janji sama babynya kita mau nyobain satu tempat kopi terbaru di daerah BSD, dekat rumah juga, dekat Foresta. Namanya Naked Papa. Let's go kita ke sana ya, yuk. Istrinya rajin banget olahraga. Kita kembali bro. Kalau olahraga terus aku nggak pernah olahraga. Raketnya kepake.
Akhirnya setelah nunggu berapa tadi 15 menit, 20 menit Nggak lama masuk lah. juga ya. Yes. Ini lagi happening banget tempat ini, Naked Papa. Di BSD. Di BSD deket banget sama rumah, tinggal Iya. ngesot. Jadi di sini speciality-nya adalah pastry-nya. Jadi ada donat. Donatnya tuh enak-enak banget. Ada kemarin yang kita coba, ini kedua kali kita kesini ya. Donat Cilembu. Cilembu, ya. Yes. Terus sama ada yang non halalnya juga. Bakmi. Ya. Dan habis latihan tenis tadi, lapar beneran. Belum sempet sarapan juga babynya. Aku belum sarapan, harus minum obat antibiotik. Jadi ini udah jam 11 jadi brunch hitungannya. Jadi yang lain lagi pada pesen, habis itu kita pesen, terus kita makan. Karena ini pakai barcode. Yes. Iya. Jadi harus bayar dulu baru bisa diproses orderannya. Yes. Boleh cerita Deket nggak banget sama rumah ya? kemarin operasi kamu berapa tagihan? Oh, baru dapat kabar kan kemarin banget operasi. Jadi cuma tinggal kartu karena bayarnya pakai asuransi kan. Terus tadi dikabarin sama Dona tagihannya 12 juta. 12.900.000 tuh. Gara-gara serangga ya. Gara-gara digigit doang. Untung punya asuransi. Kebayang kalau misalnya nggak punya asuransi ngeluarin duit segitu tuh kesel banget. Terima kasih Bu Dona, agent saya. Saya jadi nasabah setia Bu Dona udah 19 tahun. Jadi buat teman-teman semua ya, kenapa makanya penting banget punya asuransi Ya. jiwa dan kesehatan lah ya. Kesehatan terutama karena kalau ya itu, kalau accident ada sesuatu itu kan hitungannya digigit serangga tuh accident gitu Ya. kan, nggak diduga, nggak disangka gitu kan, ternyata malah menyebar jadi infeksi gitu dan akhirnya harus jadi tindakan operasi walaupun one day Care. care langsung bisa pulang, tapi ternyata bill-nya segitu banyak ya. Yes. Dia paling basic BPJS lah, minimal ya. Walaupun banyak yang terbantu, tapi mungkin untuk penyakit-penyakit yang cukup banyak diderita oleh orang Indonesia, itu harus ngantri kadang, Ya, karena terbatas kan. Karena kan kalau ya BPJS proses untuk masuk rumah sakit atau apa tuh pasti ada prosesnya yang cukup panjang. Sementara kalau kita punya asuransi pribadi kan itu bisa langsung dengan kartu yang Private, kita ya. punya. Ya, jadi kalau misalnya jangan pelit-pelit sama diri sendiri ya. Nah, kalau di Portugal kebalik Bu. Hmm. Jadi kalau punya asuransi yang dari pemerintah, yang wajib semua warga negara punya, Iya. itu Kualitas masuk rumah sakitnya. masuk rumah sakitnya Publik. adalah rumah sakit publik, tapi kualitas rumah sakit publik lebih bagus daripada Iya. private hospital. Fasilitasnya lebih lengkap. Lebih lengkap. Jadi kayak kemarin kejadian Leo misalnya gitu kan, Patah. Leo patah gitu, itu di public hospital. Terus Gap juga kan sempat patah. Dibawa ke publik malah dibawa ke private malah disuruhnya Ke public. tindakannya di publik Karena gitu memang fasilitasnya lebih lengkap. lebih lengkap gitu. Dan Ya. ternyata beberapa warga sana cerita memang di Portugal public hospital itu yang terbaik. Fasilitas-fasilitas nomor satunya ada di sana. Justru pemerintah memperhatikan Iya. itu ya untuk warganya ya. Gitu. Jadi justru di private itu kalau buat yang berat-berat malah kurang gitu. Jadi ke private itu misalnya kalau sakitnya sakit-sakit yang Ringan lah. ringan gitu karena lebih cepat, antriannya nggak terlalu panjang gitu. Nah kalau di Prancis pengalaman kita beda lagi. Waktu itu Dona sakit, ngantrinya di private 4 jam dan itu baru kayak sakit, baru ditensi 4 jam baru ditensi. Akhirnya sampai kapok, aku Baru udah pulang ditanya-tanya. aja. Udah 4 jam udah Gitu. muntah-muntah. Tapi ya. akhirnya besoknya kita datang lagi ke publik yang lebih gede di kotanya di Genève itu. Ya tapi Genève-nya di Swiss itu berarti ya. Iya. Kalau yang di Prancis kan Di itu di Chamonix. ya Di Chamonix hari Minggu Enggak, dokter bukan hari Minggu, hari Jumat saya. hari Jumat, itu pas ya. hari libur. libur ya. Paskah. Bukan Paskah, Jumat, Jumat Agung. Agung, Jumat Agung. Jadi dua negara berdekatan tapi experience-nya beda banget. Di Swiss itu yang agak ribet ngurusnya adalah lo punya health insurance nggak gitu yang cover gitu kan. Jadi harus kontak-kontak dulu, harus telepon ke call center-nya segala macam. Tapi begitu kita nunjukin bahwa kita punya insurance, Dona masuk dulu, aku yang standby untuk ngurus. Dona ada tindakan, jadi begitu udah confirm bisa di cover, aku ke tempat Dona, dia udah enakan. Ya, jadi Udah paling dikasih nggak obat udah. juga waktu itu karena kadang kan kita punya asuransi yang Indonesia Iya. gitu ya, nggak bisa di cover di luar negeri. Makanya kalau traveling itu penting juga punya Travel insurance. Travel insurance, Yes, gitu ya. gitu. Oke, sekarang kita mau pesan, udah lapar aku. Guys, sudah.
Ini pastry-nya enak semua, bingung nih. Ini apa? Mau nyobain ini ya, gluten free mochi donat, Oke, gluten free mochi donat. baby. Jadi satu aja ya, Mbak. Sekalian aja mbak. Minta gluten free mochi donatnya. Sekalian. Yang mana? Ya udah sekalian. Yang mana saya? Aku ini. Yang coklat. Ya. Makan di sini. ya. Ya, ada ini. Aku mau cobain brownie-nya ya, Mbak. Sama donat cilembunya satu. Udah sekalian. Kenapa? Mereka malu-malu Donat guys. cilembunya satu lagi deh. Oh, jadi 2. Jadi 2. Sekalian bayarnya di situ. Oh, langsung di sini kan? Oh, Langsung di sini beda. ya. Nanti habis dari sana ke sini ya. Mbak. Terus sih I like it. Aku kalau pakai raket doyan kayaknya ya, olahraga pakai raket lumayan. Iya. Ya. Tinggal tapi mesti Ya. ya swingnya itu. Anak pedal apa tenis? Kalau kata Rifki anak pedal ya Ki. Ya. Oke, jadi kita Ini ada terbalik ya dessertnya di depan. Iya. brownie. Terus ini mochi, donat mochi. Gluten free donat Gluten free, mochi. ya. Sama cilembu. Ubi cilembu. Ubi cilembu iya, donat cilembu. Cobain dulu kan. Look so yummy sih brownies-nya. Tuh. Fudgy brownie. Jadi ini adalah cabang keduanya bisnisnya Bill Goss. Ya. Sukses bro. Walaupun kita nggak kenal. Coba. Kamu dulu. Enak. Enak. Jadi Kalian pemenang jatuh. Master Chef ya Iya. kan. Jadi terpercaya ya. Enak banget. Enak-enak. Kalau aku mau nyobain donat mochi. Ini kalau donat mochi kayaknya harus gini nih. Pakai pisau kayak gitu. Karena katanya mochi kan. Mochi itu biasanya Dalamnya ada agak lengket-lengket gitu. Coklatnya berudun. Sharing ya. ini nih. Aku mau suapin kamu. Oh gitu. Baik banget. Enak ya? Enak. Dalamnya sticky. Dia plumpy gitu. Jadi harusnya buat aku, karena ini gluten free, aku tuh kan gluten intoleran sebenarnya. Jadi kalau berat badannya lebih cepat naik kalau makan banyak tepung. Jadi ini sebenarnya paling cocok kalau buat aku, biar nggak gendut. Makannya nggak feeling guilty ya. Enak guys. Nah, recommended. Makanya penuh terus. Lalu waiting list, padahal ini weekdays. Iya. Entah kemarin kesini, Sabtu abis donor darah, Iya. laparan juga. Ngame, waiting list juga. Hari ini weekdays, waiting list juga. Hebat. Kenapa Bu? Bakmi juga. Bakmi sama makan ini, donat ubi cilembu. Iya. Hari ini nyobain yang ini enak. Bagus. Ini mana? Tadi itu. Enak. Mantap. And we miss Kidos so much. Ya. Banyak tempat makan baru kayak kemarin Rahang Tuna. Ini juga anak-anak pasti suka. Apalagi dekat dari rumah. Ya. Nah, kalau di Braga, kita kesini, misalnya ada tempat ya, dekat tempat tinggal kita, terus kita kesini nih, kita jalan kaki pasti guys. Iya. Karena Ini dekat dekat banget. banget. Nah, kalau di sini, naik mobil aja deh. Humid soalnya. Ya, Ada hot plate-nya saya. makasih Mbak. Terima kasih. Ya, Makan yang Kemarin ada yang nanyain kalau untuk makan Kidos gitu, itu yang masaknya tuh menunya pagi, siang, kalau itu beda-beda atau kebanyakan pasti oke, sekarang kita mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah nulis di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, kalau menu itu kemarin aku sama Dona coba untuk diskusi sama Kidos, terus coba bantu mereka untuk masakin beberapa sama pancing mereka untuk ayo kalian sukanya makan apa, pengennya makan apa gitu. Menu-menu yang simple, yang prosesnya nggak terlalu lama gitu ya. Terus setiap hari pasti menunya beda. Sarapan itu basic lah ya, sarapan biasanya telur atau pancakes atau mereka pastry. atau pastries. Kalau pastry biasanya beli. Makan siang sama makan malam itu beda.
gitu. Walaupun kadang kalau masih ada sisa yang kalian lihat di video-video atau vlog-vlog sebelumnya, biasanya sisanya itu kita olah lagi atau kita makan gitu. Entah buat jadi snacking atau dibikin jadi misalnya nasi goreng, atau kalau kayak bihun waktu itu disimpan terus nanti dimasak lagi. Karena kalau disimpan bihun itu bisa tahan lama kalau ditaruh di kulkas. Ya. Gitu. Terus yang paling sulit adalah disiplin untuk defrost sebenarnya. Defrost si daging karena Leo Diego itu atlet. Sebenarnya nggak atlet pun juga harus konsumsi dagingnya harus cukup, cuma mereka butuh protein yang lebih gitu ya. Dan salah satu yang paling doable untuk dikejar adalah dari hewani memang gitu. Telur, daging, ayam daging sapi, salmon misalnya, turkey gitu. Jadi tiap hari harus, dan minimal mereka 200 gram. Kalau Sabrina masih biasanya 100, 120 gitu. Nah itu harus defrost dulu, disiplin. Jadi kalau buat makan malam defrostnya itu Diego biasanya pulang sekolah dia akan keluarin dari kulkas. Atau pagi sebelum dia berangkat sekolah. Terus kalau makan, nah yang agak tricky sebenarnya makan siang. Ya. Karena kan mereka di sekolah, jadi lunchnya di sekolah, kecuali Diego bisa pulang. Tapi pulang juga pasti pengennya langsung makan kan. Itu biasanya masaknya pagi-pagi, tapi di prepnya dari malam. Jadi biasanya misalnya, iya, terima kasih. Jadi misalnya, ini juga enak nih, ini sparkling coconut water. Jadi ini air kelapa tapi ada sparkling waternya juga gitu. Jadi rasanya kayak ya soda sih sebenarnya ya, soda sama air kelapa, tapi seger banget gitu dan enak. Ini lime, kasih good lime. product banget sih, Ya. seger banget. Aku nggak tahu campurannya apa ya. Ini cocok banget buat yang baru abis main tenis. Ya buat yang habis olahraga, habis pedal segala macam. Seger. Aroma kelapanya tuh kuat banget Ya. Dan ada lime-nya. dan sparkling gitu, jadi enak banget itu ngerokok gitu. Nah lanjutin lagi, ini biasanya malam di marinate. Kalau ada pastanya dimasak malam, misalnya mereka bikin breakfast pasta gitu ya, pastanya di bake, didiemin, dagingnya di marinate, paginya baru masak daging, baru sama sausnya baru pastanya dicampur. Jadi ya 30 menit masak udah siap buat dibawa ke sekolah gitu. Seperti itu. Masih harus makan sayur, cuma sayurnya Sayur memang sama buah. memang Bukan sayur yang dimasak ya. ya mereka nggak terlalu suka. bukan sayur kayak sop atau tumis-tumis gitu, itu nggak akan dimakan sama mereka. Jadi sayurnya Kecuali salad. jamur. Ya. Jamur pun Leo doang sebenarnya. doang, Atau iya. kalau aku bikin risotto atau pasta aku suka kasih jamur baru pada makan gitu. Salad udah pasti. Brokoli, aku ajarin mereka bikin rice brokoli. Ya. Pakai garlic. Akhirnya mereka mau makan. Edamame biasanya direbus doang gitu. Sama cherry tomato kalau Leo. Ya, kalau Leo lebih banyak Sama makan sayur. asparagus biasanya. Asparagus. Ya. Atau biasanya jadinya kayak Sabrina sama Leo tuh makan salad. Jadi cuma dikasih Dressing, olive oil ya. sama garam aja mereka makan. Jadi ya begitulah. Harus Memang diakalin. memang nggak mudah, tapi so far mereka setelah 3 minggu ya mereka di sana, mau masuk sebulan nih. Sendiri tanpa papa mama. Mereka udah mulai terbiasa, dan Sabrina juga udah very independent gitu. Kadang kitanya yang worry. Dan dia ya udah bisa terima nasib. Iya. Karena Sabrina yang lebih sering akhirnya masak gitu. Karena kan Leo sama Diego malam latihan, jadi dia lebih sering masak buat dinner gitu ya. Ya. Ada liputan gitu dong. Oh ya, bukan selihat paling aduh kakak nggak mau setrika baju gitu. Kakak Leo nggak pernah masak. Yang ini pasti semua mereka capek bertiga, Iya. karena mungkin Leo Diego bola, tapi Sabrina banyak ngerjain kerjaan tugas-tugas rumah, dan dia juga PR. secara subjek dia paling banyak. Itu Iya. kalau nggak salah 12 ya. Ya. 12 subjek. Sementara Leo tuh cuma 5. Diego juga cuma 5 apa 6 gitu. Diego yang di sekolah paling pendek jamnya. Lebih santai lah Lebih ya. santai, tapi dia bantu juga untuk kerjain banyak pekerjaan rumah Iya. gitu. Leo Laundry biasanya di gitu. weekend. Ya. Ya, biasalah. They just have to manage their time dan willingness untuk saling bantu, saling Ya, ngerjain saling sekolah. kerja sama lah ya gitu. Tapi ya so far ya, aku sama Darius selalu dan kebetulan memang Sabrina nggak pernah ngadu gitu sama kita juga. Kadang kita nanya-nanya aja, enggak
baru bilang gitu, kakak ternyata belum ini belum itu gitu, sampai akhirnya ya kita harus nengahin dan ngingetin, saling mengingatkan. Baru curhat, gitu. aku Iya. capek. Iya, kasihan. Tapi dia very independen banget sih untuk usia umur 14 tahun. Kadang juga sekolah berangkat nunggu Leo lama, dia berangkat sendiri naik bis. Kitanya yang worry. Iya, kitanya yang worry, tapi anaknya very strong girl, jadi ya mamanya worry tapi ya Iya, bangga proud. juga. Iya. Bapak, pelajaran paling besar apa yang didapat dari fase ini? Pelajaran buat ikhlas, percaya, dan mencoba Berserah untuk sih. ya berserah dan mencoba untuk selalu support dalam kapasitas yang minimal banget gitu. Support dalam artian ngasih semangat ke mereka, nengahin mereka, karena walaupun nggak ada masalah yang major issue ya, tapi still 3 individu yang berbeda gitu, have to survive by Dalam themselves. usia yang masih Iya. sangat muda ya. Justru kita ngelihatnya ini pelajaran life lesson yang penting banget buat mereka bertiga gitu. Dan biasanya kan gitu, di situasi tersulit karakter asli kita akan keluar. Dan kita bisa ngelihat karakter aslinya mereka pelan-pelan. Oh, Leo begini, oh Diego begini, oh Sabrina begini. Ya masing-masing samalah manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi itu jadi pembelajaran kita untuk melihat segala sesuatu dengan lebih bijak dan mencoba untuk pendekatannya juga harus beda-beda gitu. Tapi ya sama ya, berusaha untuk selalu positive thinking gitu kan, karena kan namanya kadang kalau aku mungkin ya lebih, ibu tuh lebih banyak worry, takut begini takut begitu, dia pulang latihan malam udah naik skuter takut kenapa-napa gitu, tapi akhirnya ya cuma berusaha untuk enggak kok, bisa, dia bisa, pasti selamat sampai rumah, pasti ini pasti itu, tapi ya dan buat aku sama Darius mungkinnya bahwa kebersamaan itu adalah harga yang sangat mahal. It's very precious gitu. Jadi gimana caranya pengen tetap bisa ada dekat sama mereka gitu. Now Papa have to think, nggak now sih, dari dulu sebenarnya we were always thinking about gimana caranya anak-anak, karena anak-anak sekolah di luar itu udah bukan hal yang baru kita rencanakan gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa tinggal gitu. ya, tinggal bareng-bareng gitu. Ya. Itu yang masih belum terpecahkan. Bisa tapi sementara karena pekerjaannya masih di sini gitu kan. Jadi ya semoga ya saya jadi kang cuci piring. Jangan. Harus punya mimpi yang besar juga. Selamat makan. Kita berdua makan mie. Cuma ini papa, ini mama. Yes. Mama mie. Mama Papa. Mama Yamin. Dona suka yang yamin. Ya. Orang Jakarta banget ya. Sarapannya makan brunch. Iya. Ini udah bukan sarapan ya, Brunch ini. Ini sampai rumah makan siang. Aku harusnya minum obat tadi pagi, cuma ya maaf ya dok, saya agak bandel dikit hari ini karena ada pekerjaan yang lagi lucu-lucunya dari pagi. Dan biasanya kalau udah gitu ngopi doang. Kalau udah di belakang laptop ya, ngopi doang. Dan biasanya Dona yang bawain sarapannya ke Ya kamar. maaf ya, suami istrinya udah pergi pagi-pagi. It's okay. Soalnya aku tahu dia kalau udah di depan laptop itu pasti bisa berjam-jam, bahkan bisa tunggu sampai makan siang. Jadi biasanya kalau udah gitu aku naikin sarapannya ke atas. Cuma berhubung saya dari jam 7 pagi udah pergi, suaminya belum bangun. Yes. Jadi ya maaf ya. Makan. Enak guys. Tapi ini non halal ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak bisa makan non halal, jangan kalau. Enak. Enak. Kalau aku manis, kalau Darius nggak manis ya? Ya, gurih. Ini enak banget. Mie-nya juga mie keriting Iya. dan pulen banget, enak banget lah pokoknya. The best. Jadi rasanya tuh kayak apa ya? Ada kayak mie ayam kampung. Ini kan Iya. paling enak ya mie ayam kampung gitu. Tapi mie-nya itu berasa lah. Ini mie premium, mie mahal ini. Enak. Terus toppingnya pakai ayam kampung juga.
Jadi daging ayamnya daging ayam kampung. Ada jamurnya, ada sayur. Kamu nggak pakai sayur? Pakai sayur nggak? Oh, tadi pesannya nggak pakai sayur. Gimana ya? Kalau anak-anak, padahal kalau dipikir anak-anak itu juga dari kecil kan kita kasih makan sayur. Segala macam waktu empasi itu di blender bareng-bareng gitu. Mereka makan-makan aja. Makan-makan aja. Begitu gede nggak mau. Begitu besar, tetap pagi lah papa juga enggak. Terus kalau ada yang nanya sama aku, kok nggak makan sayur? Aku jawabnya gini, ya gue nggak makan sayur aja segede gini apalagi makan sayur. Nah, canda ya, tetap penting guys, karena sayur itu selain vitamin dan mineralnya itu serat yang paling dicari kan gitu. Nah. Cuma aku biasanya ada substitusinya. Betul. Ya. Atau dia biasanya nggak suka pokoknya sayur yang dimasak. Kalau sayur dimasak, ditumis itu menurut dia baunya aneh. Ya. Ya kan? Baunya nggak enak. Baunya nggak enak gitu. Aku makan kayak salad gitu, wortel. bayam makan gitu. Tapi wortel aku makan, cuma kalau dibikin sop Nggak suka. jangan harap aku sentuh. Mendingan di jus atau dia makan Ya, langsung gitu. Makan mentah, paprika aku makan mentah, salad aku makan. Ya. Brokoli makan. Tomat, apalagi asparagus makan. jamur makan. Sawi-sawian enggak. Ya. Yang krenyes-krenyes tapi rasanya gurih tuh aneh banget tuh. Gitu guys. Tapi buah ya, buahnya juga Buah. dapat. Aku makan buah, cuma buah juga harus pilih-pilih karena buah itu gulanya tinggi guys. Gitu. Jadi aku makan lebih banyak buah itu apel, tapi apelnya bukan yang manis-manis ya. Kayak apel Malang gitu. Apel Itu aku hijau. lebih suka apel hijau. Jambu kristal itu bagus. Jambu kristal. Jadi sebenarnya kalau kata salah satu dokter nutrisi, buah itu juga lebih bagus dimakan langsung daripada di jus. Jus ya. Karena kalau di jus itu kadar gulanya makin tinggi gitu. Apalagi buat anak-anak ya, buat anak-anak masih balita gitu. Jadi mereka kalau bisa belajar untuk ngunyah. Si Vera. Hai. Oh my. Halo Om. Mas, apa kabar nih? Apa kabar? Baik. Long time no see, apa kabar Om Mike? Apa kabar? Ya Allah. Berdua aja? Om Prat. Kok bisa main tenis? Oh, oke. Main tenis? Siap, Tadi siap, aku main tenis, semalam main padel, segala macam. Sudah kenyang, sudah minum obat antibiotiknya sudah diminum. Penting Dan banget guys. Sehari Kalau berapa? ada yang 2, ada yang 3. Nah, antibiotiknya kan biasanya paling cuma dikasih 1. Ini 2. 2 pagi dan malam kan? Ada yang 3. Iya. Iya, kalau 3 kan pagi, siang, malam. Kalau 2 ya pagi sama malam aku minumnya. Dan teman-teman, ini penting ya, informasi penting. Kalau dapat obat antibiotik dari dokter, Harus dihabisin. harus dihabiskan sampai butiran terakhir, walaupun rasanya sakitnya udah nggak sakit nih, tetap harus dihabisin karena itu ada dosisnya. Dan kalau nggak dihabiskan, nanti resiko kesehatan untuk jangka panjang itu lebih nggak baik lagi. Dan kalau nggak dikasih resep dokter, jangan beli antibiotik sendiri. Jangan cari-cari, apalagi obat keras gitu. Bukan antibiotik tapi obat keras, kan ada kan warnanya khusus merah resep biasanya, dokter harus gitu. resep dokter gitu. Jangan cari-cari sendiri ya. Jaga Ya. kesehatan semuanya. Yes. Sekarang kita mau pulang, terus ini anak-anak udah pada bangun, padahal Leo bangun paling pagi. 5:30. 5:30 dia bangun. Tumben lu dia 5:30 udah WhatsApp kita. Padahal semalam latihan. Mudah-mudahan mereka juga lancar semuanya, ngejalanin harinya gitu ya. Dan kita lagi, kalau kemarin kita update Leo udah debut sama klubnya di Liga, main sama U23. Kita lagi nunggu-nunggu Diego. Ya. Dan sekarang prosesnya, kemarin Dona udah ke kedutaan, udah bikin visanya, sekarang kita lagi nunggu surat, apa namanya? Surat Proses bahwa visanya sudah deklarasi diproses. lah, declaration letter yang bilang bahwa ini visanya lagi diproses supaya bisa lanjut proses Submit. registrasi, karena tiap hari klubnya nanyain, kasihan Kapan bisa anaknya, main, ya. tanya sama pelatihnya, udah belum? Apa dia ada jawabnya I don't know. Dia cuma gitu doang. Gitu, Tapi ya, kemarin kamu sempat ngobrol sama aku Diego. sempat telepon 1,5 jam, dia pulang sekolah langsung telepon, ya kita sharing banyak hal, terus happy to see Diego mulai lebih dewasa dari sebelumnya. Biasanya kalau nerima. ada kendala-kendala kayak gini, kondisi-kondisi kayak gini tuh pasti Dia anaknya bete down banget. banget, bete banget gitu. Tapi ini dia tetap good mood, tetap bisa positive thinking, dan dia bilang, I know Pak, sometimes rasanya nggak enak kalau teman-teman aku nanyain terus kamu kapan bisa main, terus aku nggak bisa jawab mereka karena in some point the coach give me opportunity to keep on training with the first team.
gitu, karena coachnya senang banget sama dia dan butuh banget dia gitu, dan dia juga ngerasa get along sama temen-temennya. Jadi ketika dia ada di lapangan bisa main, the team will play better gitu. Jadi ada temennya si Mohamed salah satunya, kalau nggak ada Diego dia yang main center back. Sementara dia sebenarnya lebih bagus di tengah gitu. Atau bisa double pivot sama Diego di tengah gitu kan. Jadi Diego feels like he's letting his team down kalau dia nggak bisa main gitu. Dan itu nggak enak gitu. Tapi akhirnya dia memilih untuk berpikir fokus, dia siapkan diri dia semaksimal mungkin, dia tetap kasih yang terbaik pada saat latihan, apalagi kemarin sempat cedera kan. Terus kemarin juga dia flu minggu lalu, sekarang udah makin baik kondisinya, dan ya mudah-mudahan by the time, kata dia, I hope when Papa come, you can see me play for the first time in the league. And Mama also, mudah-mudahan cepat keluar visanya. Mamanya mewek. Gitu, oke. Thank you for watching, thank you for always supporting us, dan doa yang sama buat kalian semuanya, semoga kalian bareng sama keluarga, atau kalian-kalian yang belum berkeluarga dan masih Tinggal sama orang tua. tinggal sama orang tua, mudah-mudahan kalian bisa selalu happy dan bisa mencapai apa yang kalian inginkan, bisa terus punya semangat untuk ngejalanin semuanya, dan dikasih kesempatan dan jalan yang lapang sama Tuhan ya. All the best buat kalian semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan mewek. Kadang sedihnya tuh ya itu di luar kuasa kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Minum aja. But we tried our best. Oke, balik lagi guys. Kita tadi udah closing, udah siap-siap mau pulang sebenarnya. Tiba-tiba datang dong. Ini komplimen dari Naked Papa. Dan thank you Bro Wilgos buat komplimentarinya. Ini cheesecake, signature-nya dari Naked Papa. Salah satu yang best seller ya di sini. Iya, Lihat so tuh, dari lihat tuh. melting ya kan. Jadi kalau kue atau pastry namanya sini bake papa. Bake Papa, pastry-nya ya, karena dari di bake gitu kan. So we share ya. Ajeng harus makan juga. Kita bagi dua, terus kita kenyang guys. Habis makan mie, aku makan brownies, makan cilembu tuh. Ini sih, ini kebayang sih enak banget ini cheesecake-nya. Dari bentuknya aja udah. Ayo, mari. Naikin dikit, Jeng. Oke. Ini kamu sekarang aku suapin. Yes. The best sih. Enak, pakai banget. Dulu ada masanya aku suka banget sama cheesecake. Dulu apa ya, toko kue apa ya? Cheesecake Factory. Cheesecake Factory, bener. Di Tebet dulu ya. Awal-awal kita pacaran nikah itu ya. Oh, udah nikah. Udah nikah ya? Itu, wah. But this is even better. Ini enak banget. Top. Thank you. Makasih Naked Papa. Bake Papa. Bake Papa. Kalau aku yang nge-bake berarti bake with Papa. No, you are Papa Monster. Dulu waktu kecil, gara-gara liburan, aku punya julukan dari anak-anak Papa Monster. Terus kita jadiin game. Permainan Papa Monster. Siapa kebayang nggak yang paling seneng siapa kalau papanya jadi Papa Monster? Diego. Itu sampai dia umur berapa ya? 10 ya? Kayaknya. Iya, jadi ada momennya. Nah, ini buat pada para parents ya. Anak itu cepet banget bertumbuhnya. Dan ada fase-fasenya. Fase di mana mereka nyariin kita terus, pengen ngajak main kita terus. Fase di mana mereka nanti mulai ngejauh dan akhirnya fase dia punya kehidupan sendiri. Jadi don't waste your time. Manfaatkan setiap momen sebaik mungkin. Dan itu akan jadi memori yang Yes. indah. Yang indah. Dan jangan sampai kelewatan momen-momen itu gitu. Udah jangan ngomongin gitu lagi, aku naik lagi deh.
Karena aku mau sharing Diego waktu itu. Jadi ada momennya kita suka main itu Papa Monster. Terus Diego hampir setiap hari pasti main ke kamar kalau aku lagi di rumah dan ngajakin main Papa Monster. Sampai pasti kita sebagai orang tua kadang exhausted ya, capek juga, kadang habis kerja gitu kan. Terus ada momennya, nggak deh papa udah lagi nggak mau main gitu kan. Terus di satu momen dia bilang gini, ayo pa, ini kan udah kurang lebih ya bahasanya, ayo pa ini kan aku nggak lama lagi kayak gini, nanti aku nggak akan ngajak lagi main kayak gini dan bener lo tahun depannya dia nggak main lagi. Dan aku ngajakin dan dia nggak mau. Mamanya mewek beneran. Hah? Terakhir umur 10 tahun. Ya sekarang kita kadang masih suka cuddling segala macam tapi udah beda gitu, udah beda banget. Itu kayak nggak tahu ya, maksudnya dia doang tuh yang ngomong kayak gitu. Ada momen kayak perpisahan dari satu fase ke fase berikutnya tapi dia aware gitu untuk ngomong, ayo pa, ini kan udah terakhir aku minta kayak gini, nanti aku nggak akan minta lagi bentar lagi. Kenapa? Kan nanggepin masih gitu. Kan aku udah gede bentar lagi. Gitu, jadi ya, creating memory in every phase of life with your family and kids. Nah, makan. Cuma? Bye.